tapi kita masih tetap semangat. Kali ini Asti sedang berada di lapangan Takawa, Kota Pasarwejo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dan yang saat ini sedang bersama Asti, beliau adalah Bupati Kabupaten Buton, Bapak Samsu Umar Abdul Samiun, Sarjana Hukum. Pak Umar, aduh senang sekali nih Coffee Break bisa diundang ke sini di dalam sebuah event yang sangat luar biasa. Ini adalah Sel Komodo Indonesia 2013 Kabupaten Buton, begitu ya Pak ya? Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi mengapa akhirnya Kabupaten Buton turut menyemarakan Sel Komodo Indonesia 2013 dengan mengadakan sebuah tarian kolosal yang melibatkan ribuan masyarakat Kabupaten Buton. Gimana nih Pak ceritanya? Jadi gini, ini kan Sel Komodo Indonesia, ya, dan Buton adalah salah satu daerah yang disinggahin oleh para wisatawan ini. Nah, tentu peluang ini, kesempatan ini, kami dan pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton tidak akan melepas dan menyanyiakan begitu saja. Kenapa? Karena memang budaya, tradisi, lalu kekayaan potensi para wisata kita, baik di atas maupun di laut, saya kira dalam tataran nasional maupun internasional, insyaallah bisa siap untuk itu. Nah, peluang inilah yang kami tangkap sehingga hampir dan nyaris seluruh potensi kekuatan ini kami keluarkan semua untuk mendukung itu. Dan ada di Kabupaten Buton ya. Nah, pemirsa, kalau tadi Anda sudah melihat bagaimana meriahnya suasana perayaan yang berada di belakang kami ini, melibatkan penari sebanyak 12.350 ya. 12.535 penari, dan para penari ini terdiri dari semua golongan masyarakat ya Pak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sama masyarakat begitu Pak. Bisa diceritakan? Jadi ini ada sebuah elaborasi yang kita kembangkan, kecuali dia mengandung spirit. Ini juga sebenarnya kita mencoba mengangkat kembali, di mana pesan-pesan budaya itu bisa nyampe dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Nah, pesan budaya ini kan caranya banyak, dan salah satunya ya ini, melalui tarian, mengelaborasi semangat anak-anak, dan kemudian anak-anak yang perlu diwarisi dengan spirit yang begitu kuat, itu penting. Kalau menurut saya, kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mesti dimulai dari kita mencintai daerah kita sendiri. Betul, setuju bahwa mencintai Indonesia itu kan tidak mesti dari Monas, tapi dari kecintaan kita terhadap budaya dan khasana tradisi peradaban kita itu sendiri. Ini kemudian menyeluruh menjadi bingkai Negara Kesatuan Republik. Nah, semangatnya itu jatuhnya di situ. Semangatnya mewujudkan rasa cinta terhadap Indonesia, kan, termasuk salah satu caranya adalah dengan Kabupaten Buton, di Kesultanan Buton tidak seperti itu. Sejak tahun 1500-an itu Sultan sudah diangkat dan diberhentikan atau dari satu kelembagaan yang disebut La, dan Sara ini terdiri dari 9 orang menteri sebagai perwakilan daerah-daerah otonom dari Kesultanan Buton pada saat itu. Jadi dari sisi itulah sehingga ada strata perbedaan pakaian, sebab Sultan itu hanya diibaratkan sebagai pimpinan pemerintahan saja, tapi di dalam aplikasi tugasnya secara keseluruhan ditangani oleh legislatif yang pada saat itu ada, dan mereka lah yang membantu Kesultanan untuk menjabarkan seluruh pesan-pesan kenegaraan. Jadi pakaian tradisional yang saat ini sedang Pak Umar pakai adalah sebenarnya baju pangeran, ini begitu ya Pak? Baju Sultan. Oh, baju Sultan ya? Kita baju Sultan itu ada beberapa. Nah, yang saya pakai sekarang ini, ini adalah baju Sultan ketika Sultan itu lagi menjamu tamunya. Menjamu tamunya ya? Berbeda dengan baju Sultan yang lain ketika dia menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, itu beda lagi. Dia tidak pakai ini namanya jubah, tapi ada yang dibilang namanya balah dada. Dia lebih simpel. Baik, Pak Umar, nanti perbincangan ini akan kembali dilanjutkan, dan nanti kita juga akan mengajak pemirsa Coffee Break untuk menyaksikan, melihat bagaimana kemeriahan yang ada di sini. 12.535 penari. Sesaat lagi di Coffee Break, jangan kemana-mana.
Langsung dari lapangan Takawa Pasar Wojo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Coffee Break hadir menjumpai Anda dan masih menggambarkan kecintaan Buton terhadap Indonesia. Dan kali ini dalam rangka Sale Komodo Indonesia 2013 di Kabupaten Buton. Dan untuk semakin memeriahkan suasana yang semakin meriah ini, saya akan mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara. Selamat datang kepada Bapak Haji Nur Alam. Selamat datang Pak, silahkan langsung bergabung dengan kami di sini. Apa kabar Pak Nur Alam? Alhamdulillah. Kalau baik. terakhir kita ketemu di studio Coffee Break di Jakarta, kali ini saya yang langsung berkunjung ke sini nih Pak. Pak, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai acara yang sangat meriah ini, melibatkan, tidak bosan-bosannya saya ingatkan, ada 12.535 penari yang terlibat dalam Nah, mengapa demikian? Karena Shell Indonesia Komodo sebetulnya Buton hanyalah salah satu daerah lokus destinasi. Oke. Namun demikian, kreativitas lokal atau konten lokal melalui Bupati Buton Pak Samsul Umar Samiun mampu mengkonsolidasikan momentum ini untuk membuat sebuah kegiatan yang amat sangat luar biasa besarnya bila dilihat dari skala daerah selama ini. 2 tahun lalu kita pernah melakukan Sel Wakatobi Balitung. Tapi pada saat acara puncaknya saya melihat ini jauh lebih meriah. Waduh, apresiasi luar biasa nih untuk kemudian Pak memang Umar selaku Bupati. Yang menggembirakan kita karena kolaborasi ya antara pengembangan nilai-nilai seni dan tari antar etnis atau komunitas yang ada di sini digabung dalam satu koreografer yang memberikan semangat tentang bagaimana memacu kembali semangat masyarakat di dalam membangun Kabupaten Buton sebagaimana yang pernah ditunjukkan pada saat-saat kejayaan Kesultanan Buton pada masa yang lalu. Dan itu masih terus tertanam di jiwa seluruh masyarakat. Kita bisa lihat untuk menghimpun putra-putri kita yang jumlahnya mencapai hampir 13.000 dan mereka dengan tekun melakukan latihan selama bulan puasa, semangat di bawah terik hujan pun tidak ada rasanya semangat mereka terus menggelora. Nah, untuk bisa mengumpulkan masyarakat Buton sendiri sebanyak 12.535 ini kan bukan hal yang mudah ya Pak Umar ya. Apa ya sih yang telah Bapak tanamkan kepada masyarakat di sini untuk memiliki semangat yang luar biasa ini Pak? Ya, dari awal sebenarnya saya sudah tidak ragu. Sebab masyarakat Buton ini masyarakat yang sejak dulu sudah diwarnai dengan peradaban yang tinggi. Artinya mereka lebih mengedepankan rasa terima kepada figur yang dimaksud. Jadi pada prinsipnya ketika figur kita itu sudah diterima oleh masyarakat, maka nyaris dalam strata itu di semua golongan kita bisa masuk. Nah, sehingga alhamdulillah untuk mengkonsolidasikan yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu betul-betul tidak ada rasa capek, penat dari anak-anak kita, adik-adik kita untuk mensukseskan acara ini. Sebab sekali lagi saya mau bilang bahwa ada pesan yang paling bagus dalam peristiwa ini, di mana kita sudah bisa memviruskan nilai budaya itu sebanyak 12.500 orang itu. Itu secara langsung dan mereka berperan secara langsung. Ini sangat beda dengan pendekatan-pendekatan lain tentu. Betul. Dan pasti ini langsung tertancap dalam sanubari mereka untuk pendekatannya langsung lewat hati gitu ya Pak, mengena di hati. Nah, ini waktu yang diperlukan mereka untuk latihan itu berapa lama Pak? Kita mempersiapkan ini semua didukung dengan seluruh organizer dari pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat itu kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan luar biasa ya, bisa mengkoordinir begitu banyak orang. Dan kalau ini kan tarian kolosal ini merupakan salah satu daya tarik utama dari rangkaian acara Sale Komodo Indonesia 2013 di Kabupaten Buton. Tapi sebenarnya apalagi Pak yang ingin ditonjolkan dari Kabupaten Buton melalui event skala luar biasa ini? Iya, jadi di Kabupaten Buton ini seperti disampaikan Bapak Gubernur tadi bahwa ex Kesultanan Buton kecuali
keunggulan pariwisata. Ya. Ada tradisi, kemudian keunggulan laut, atas laut, bawah laut. Di sini juga menyimpan sumber daya alam yang cukup tinggi. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Buton ini merupakan tambang aspal yang paling besar. Betul. Bahkan potensinya itu 80% cadangan aspal dunia itu ada di Buton. 20% baru tersebar di lain negara seperti di Kanada, Trinidad, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya berharap suatu saat bahwa sumber daya alam ini justru bisa secara langsung memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah, baik dalam rangka mempercepat prospek pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat ini justru dapat ditunjang dari situ. Oke, ini kan harapan, cita-cita, impian ke depannya, apa yang telah tercapai di Kabupaten Buton ini baru saja disampaikan oleh Pak Umar. Kalau Bapak sendiri, Pak Gubernur sendiri bagaimana menanggapi impian-impian ini untuk ke depannya, Pak? Kita melihat dari perspektif wisatawan maupun para wisata, sebetulnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi bahkan kawasan timur Indonesia adalah daerah yang memiliki lokus-lokus wisata bahari yang amat sangat indah. Ya. Di samping keunikan terumbu karang juga ketersediaan spesies laut yang melebihi dari spesies laut yang ada di dunia lainnya. Bahkan ada 1-2 jenis spesies laut yang hanya ada di Sulawesi Tenggara atau di Teluk Selat Pasar Wajo ini. Nah, ini semua adalah salah satu potensi keindahan yang sebenarnya juga berada di berbagai tempat di Sulawesi Tenggara. Tetapi sekarang ini apa yang kita perlukan di sini, ya? Jadi momentum ini kita harapkan akan membantu di dalam memacu proses sosialisasi ya terhadap berbagai potensi yang ada, yang pada saatnya nanti akan diikuti dengan pengembangan infrastruktur. Nah, salah satu hal yang kami harapkan sebetulnya adalah dukungan dari teman-teman media ya, termasuk TV One tentunya, yang akan terus mengeksplor keindahan wisata alam kita di berbagai tempat, dan itu bisa ditayang di berbagai kesempatan seperti saat ini. Karena itu akan sangat membantu di dalam mengkomunikasikan, sebab para wisata perlu diberitahukan kepada banyak orang. Dan hari ini pemerintah Kabupaten Buton ya telah menunjukkan komitmennya membuat melebihi ya dari persiapan yang mungkin dilakukan oleh panitia inti Sel Indonesia Komodo. Berarti ini apresiasi yang luar biasa gitu ya Pak, yang bisa kita berikan ya, untuk Pak Bupati. Dan ini untuk diketahui bahwa acara sebesar ini tentu membutuhkan pembiayaan dan energi yang cukup besar. Itu dia. Ini adalah partisipasi dari masyarakat sendiri. Wow. Begitu tinggi kesadaran sampai ini bisa terjadi seperti ini. Oke. Ya, bahwa kalaupun ada penggunaan dana-dana anggaran pemerintah daerah, itu hanya khusus kepada kegiatan yang memang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan. Tetapi untuk meramu secara keseluruhan, apalagi ini kawasan baru, ya, kawasan dipersiapkan untuk kompleks perkantoran dengan manik-manik dan berbagai perlengkapan budaya, tarian dan lain sebagainya. Langsung ini dari masyarakat ya, partisipasi. Oke. Luar biasa. Ini tidak ada kata apa ya yang bisa menggambarkan betapa meriahnya hari ini, betapa besarnya usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat dari Kabupaten Buton. Tapi kami masih akan tetap mengajak Anda untuk terus setia bersama kami di Coffee Break, karena kami akan mengajak Anda untuk melihat kemeriahan yang masih akan berlangsung di sini sesaat lagi. Don't go anywhere. Ya, kembali lagi di Coffee Break, dan kali ini kami berdua kembali. Bapak Gubernur sudah tidak bergabung bersama kami, tapi saya akan mengundang satu lagi nih Pak. Kalau ini pepatah yang biasa Pak Umar sampaikan kalau di Jakarta. Ada Umar apa Pak? Ada Abu Rizal Bakri. Ada Abu Rizal Bakri, di sini ada Umar Bakri ya. Siapakah Bakrinya? Kita akan mengundang kehadiran Bapak Bakri, ini pasangan ya, Pak Umar. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Bakri ini adalah wakil bupati ya? Benar. Begitu. Pak, ini kan persiapannya begitu matang meskipun dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Apa saja yang mungkin Bapak bisa menceritakan secara pribadi gitu, apa saja yang telah Pak Bupati lakukan untuk kesuksesan acara kali ini? Terima kasih. Selamat siang untuk seluruh misa TV One dimanapun Anda berada. Kegiatan ini
diinisiasi oleh Pak Bupati dengan mengkombinasi seluruh kekayaan budaya lokal yang telah ada, tumbuh berkembang sejak lama. Dan tarian-tarian itu memang ada spot-spot, klub-klub tari, tapi beliau kemudian mengkoleknya menjadi satu tarian gitu semuanya ya. Dan kemudian menjadi sebuah tarian kolosal yang bisa kita sajikan pada hari ini dan bisa dinikmati oleh pemirsa seluruh Indonesia. Kalau tidak salah ini ada 5 tarian. Betul ya Pak ya. Dan tadi saya melihat salah satu bentuk konfigurasi tarian ini adalah berlambangkan perahu. Mungkin Pak Umar bisa ceritakan sedikit filosofi di balik konfigurasi tersebut. Iya, yang baru saja lalu tadi itu namanya tari Lawati. Lawati ini di dalam masa pemerintahan Kesultanan Buton biasanya dilakukan pada saat Kesultanan menjamu atau menjemput tamunya. Lawati itu kalau diartikulasikan bahasa Buton, Lawati itu penyambutan. Nah, mereka lah yang tadi mengkonfigurasi jadi sebuah perahu. Ini terilhami karena saat ini kita berada dalam konteks Sel Komodo Indonesia. Dan perahu juga bagian dari jiwa dan raga masyarakat Buton sebagai orang pelaut ini. Jadi dari 5 tarian, salah satunya adalah tari Lawati ini. Masing-masing tari lainnya ada tari Potimbe, betul ya Pak ya? Tari Ponare, tari Kambero, dan tari Ngibi. Ini masing-masing tarian ini memiliki cerita katanya Pak, benar nggak? Betul. Kalau tadi yang kita lihat di awal masuknya ada tari Potimbe, tari Ponare yang secara keseluruhan melibatkan kurang lebih 2.000 pesertanya. Itu secara umum menggambarkan bahwa ketika Kesultanan Buton dulu mendapat gempuran serangan dari bajak laut yang namanya Labolontio, maka seluruh masyarakat dulu terlibat untuk kemudian mengusir atau berjuang untuk melawan bajak laut ini. Nah, dari sana semangat itulah muncul. Sebab dalam Kesultanan Buton dulu itu salah satu strategi pertahanan keamanannya itu adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana Kesultanan hanya memiliki setingkat menterinya, akan tetapi seluruh prajurit itu berada di masyarakat yang disebut dengan pada saat itu namanya Matana Surumba, atau matanya jarum gitu. Matanya jarum gitu ya. Ya, yang kedua tadi yang juga sudah tadi Lawati, dan yang keempat itu Kambero. Dan yang kelima Ngibi. Ada arti khusus nggak Pak dari tari Ngibi ini? Ngibi ini diperankan oleh, ini adalah tari ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Buton pada saat musim tanam dan pasca panen. Nah, pada saat musim tanam dan pasca panen itu diungkapkan rasa kesyukuran itu lewat sebuah gerakan tari yang disebut Ngibi. Tapi yang melaksanakan itu adalah tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adat gitu. Dan ini biasanya dilaksanakan dalam waktu sehari semalam. Itu dilaksanakan non-stop gitu ya Pak ya. Sehingga di dalam kalangan masyarakat kita tari Ngibi ini dianggap sebuah tari yang bersifat ritual. Apakah dari unsur warna pun melambangkan hal ataupun sesuatu gitu Pak? Iya, sebenarnya sama saja. Masalah warna itu Buton atau Kesultanan Buton itu sangat berdekatan sekali dengan pengaruh kerajaan Cina. Raja kita akan itu. Termasuk juga kemarin ini Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Ibu Mari Alkapangestu pun juga menggunakan baju adat Buton ya, Kombo Walio, ketika beliau membuka acara Sel Komodo Indonesia di Kabupaten Buton dan berkunjung ke Bau-Bau, ke benteng terbesar se-Indonesia. Nah, nanti saya juga akan bertanya mengenai ada istimewa apa sih benteng terbesar ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Umar sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Saat ini kita saksikan tari Kambero.